Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan bagi sahabat yang sakit. Karya Pendeta Dr. Andar Ismail dari seri buku Selamat Pagi Tuhan, terbitan BPK Gunung Mulia. Lebih dari 20 tahun sebelum menjadi Rektor STT Jakarta dan Ketua Umum PGI, Sularso Supater menulis buku Bingkisan Bagi Sahabat yang Sakit yang berisi kumpulan karangan dalam bentuk sapaan kepada orang sakit. Pada waktu itu, Sularso bekerja sebagai pendeta rumah sakit di RSK Bethesda, Yogyakarta, sebuah rumah sakit yang kebanyakan pasiennya berasal dari masyarakat sederhana. Keluarga Sularso pun tinggal di belakang rumah sakit, di sebuah rumah yang diapit oleh 2 selokan pembuangan limbah, kamar operasi, dan kamar cuci. Tidak lama kemudian, keluarga Sularso sendiri tertimpa penyakit berat. Putri sulung mereka yang masih kecil terserang virus polio melitis yang sangat ganas. Dibayangin keprihatinan yang memilukan hati karena setiap hari Sularso bertatapan dengan puluhan orang sakit, lalu ditambah lagi dengan putrinya sendiri yang sakit berat. Nada buah pena yang bagaimanakah yang terdengar pada tulisan Sularso ini? Mungkin kita membayangkan nada yang emosional dan mendesak. Berdoalah, berserahlah, bertobatlah, percayalah, mintalah keajaiban, mintalah kesembuhan, dan seterusnya. Kita semua tahu bahwa desakan semacam itu biasanya malah menyebabkan si sakit menjadi gelisah, rusuh, dan panik. Nada semacam itu tidaklah kita jumpai dalam karangan Sularso. Yang terdapat dalam bukunya justru nada kebalikannya, yakni tentram dan tenang. Seirama dengan gaya kepribadiannya dalam buku itu, Sularso menyapa para pembaca dengan halus dan bersahaja, dengan anggun dan apik, dengan pengertian dan simpati, dengan menenteramkan dan menopang. Di halaman 50 ia berkata, "Kini sahabat punya waktu berbaring beberapa hari berturut-turut, mungkin tambah sampai beberapa minggu tanpa pekerjaan. Berarti suatu waktu dan kesempatan yang cukup untuk berpikir-pikir. Biasanya dalam saat-saat seperti itu muncullah kembali semua peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi dan menyangkut diri kita, seolah-olah film yang diputarkan kembali. Menengok kembali jalan panjang yang telah dilalui dalam kehidupan ini memang menarik. Terbayang kembali wajah kampung halaman, tempat kita dulu dibesarkan, lalu wajah ibu, ayah, dan adik kakak kita, pengalaman hari pertama masuk sekolah, kawan-kawan dan guru-guru masa remaja, dan seterusnya. Pembayangan itu menjadikan kita berpikir dan menimbang-nimbang apa artinya semua pengalaman dan peristiwa itu. Apa hikmatnya untuk masa kini? Apa yang telah kuperbuat dengan hidupku selama ini? Dan apa tujuan hidupku selanjutnya? Jadi, pembayangan tentang masa lampau perlu ditempatkan dalam garis yang menuju ke masa depan. Sebab itu Sularso meneruskan, tetapi memikir dan mempertimbangkan itu bukan berarti
menonton ulang film khayal mengenai biografi kita. Itu mesti dikerjakan dengan menetapkan adanya arah dan tujuan yang akan dicapai. Sahabat perlu mengerjakan sesuatu dengan deretan-deretan pikiran-pikiran yang muncul kembali itu. Sahabat perlu menetapkan sesuatu tujuan. Sesudah itukah kita memawas masa lampau, lalu menimbang-nimbang tujuan hidup untuk masa depan? Tidak, sebab bukan mustahil dalam memawas diri dan menimbang-nimbang apa yang hendak kita perbuat dengan sisa hidup ini. Kita menjadi getir, masgul, kecewa, marah, takut, dan patah semangat. Karena itu Sularso bertanya, bagaimanakah sekarang tujuan yang terbaik itu dapat dicapai dengan pemikiran sahabat? Caranya ialah dengan jalan memberitahukan semuanya kepada Allah. Jikalau pikiran-pikiran datang bertubi-tubi dan memenuhi hati sahabat, semuanya itu hendaknya dicurahkan ke hadirat Tuhan di dalam doa. Lalu Sularso mengutip surat Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 7. Nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Coba kita simak ayat itu. Apa yang hendak diberikan Allah kepada kita? Yang dijanjikan Allah bukanlah hal-hal yang hebat, luar biasa, ajaib, atau spektakuler, melainkan sesuatu yang sederhana, yakni damai sejahtera Allah dalam Kristus Yesus. Maksudnya adalah agar hati dan pikiran kita berisi perasaan tenang dan teduh, reda dan tentram, aman dan sentosa. Bukankah itu yang paling dibutuhkan kalau kita sedang sakit? Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami berdoa bagi orang-orang yang sakit pada saat ini. Biarlah Tuhan menghibur dan memberi kekuatan penuh. Di dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa. Amin. Aku harap pada Yesus sepanjang jalanku. Aku bersandar padanya, pandu hidupku. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya. Yesus sobatku, Yesus sobatku, sobat yang setia, sobat yang setia, pandu hidupku, pandu hidupku sampai selamanya, sampai selamanya. Meski angin topan menderu, langit bermega, aku bersandar padanya sampai selamanya.